Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Kilas Nusantara edisi COVID-19 Kamis 6 November 2020. Sejumlah informasi mengenai perkembangan penanganan pandemi di tanah air akan hadir dalam tayangan berikut. Pemerintah pusat mendorong agar daerah menerapkan isolasi terpusat terhadap penderita COVID-19. Selain memudahkan pemantauan, langkah ini dinilai efektif dalam mengendalikan penyebaran virus. Satgas COVID-19 mengungkapkan aturan menjaga jarak dan tidak berkerumun adalah protokol paling sulit diterapkan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini terpantau dari aplikasi monitoring perubahan perilaku di 3,8 juta titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Guna menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan program Joko Tonggo. Program ini mengusung gotong royong sebagai cara menghadapi dampak pandemi. Bersama saya Sugarto Purnama, inilah rangkaian berita COVID-19 selengkapnya. Pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota diminta serius terapkan isolasi terpusat bagi penderita COVID-19 guna mengantisipasi meluasnya penyebaran penyakit tersebut. Hal ini disampaikan tim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Penanganan COVID-19 saat rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang Kamis 5 November. Penasehat Menko Kemaritiman Bidang Penanganan COVID-19 Monika Nirmala menyampaikan, isolasi terpusat dinilai efektif dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Karena dengan karantina terpusat, maka pemantauan terhadap penderita COVID-19 bisa dilakukan secara maksimal. Menurut Monika, isolasi mandiri di rumah tidak disarankan apabila tidak memenuhi syarat. Misalnya fasilitas sanitasi dan ventilasi kurang memadai, tidak ada ruangan pribadi untuk isolasi, atau ketika pasien memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang butuh pemantauan ketat. Isolasi mandiri di rumah juga dinilai mampu memicu klaster baru, yaitu klaster keluarga. Makanya dari kantor Kemenko Marves pun mendorong pentingnya pemanfaatan fasilitas isolasi terpusat oleh pemerintah gitu. Jadi karena kita tahu bahwa isolasi mandiri itu sulit dilakukan di konteks Indonesia dan memang secara umum pun penularan terjadi secara masif gitu di rumah. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo, mengakui mengajak para penderita COVID-19 untuk menjalani isolasi terpusat saat ini masih terkendala. Menurutnya perlu lebih gencar memberikan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kabupaten kota sebagai wilayah terkecil guna meyakini para pasien positif untuk melakukan isolasi terpusat. Ya, isolasi terpusat sebenarnya kita sudah punya banyak di Jawa Tengah. Hampir 35 kabupaten kota sudah punya fasilitas isolasi terpusat. Hanya mungkin Batang yang belumnya. Tapi prinsipnya adalah bagaimana mendorong itu bisa lebih efektif. Problemnya adalah kadang-kadang aspek budaya mempengaruhi. Monika mengingatkan salah satu upaya meminimalisasi penularan COVID-19 saat ini adalah berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Karena harus dimulai dari diri sendiri dalam melawan COVID-19, sehingga nantinya akan berdampak baik bagi orang sekitar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Sistem aplikasi monitoring perubahan perilaku telah diluncurkan tim pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bidang perubahan perilaku pada pertengahan September lalu. Aplikasi ini melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, dan Duta Perubahan Perilaku untuk memantau titik kerumunan orang di 3,8 juta titik yang tersebar di 494 kabupaten kota di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Hasil analisis mengungkapkan mayoritas penduduk sudah bisa menerapkan protokol kesehatan berupa memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Namun tidak demikian dengan aturan menjaga jarak minimal 2 meter dan menghindari kerumunan. Tim pakar Satgas COVID-19 bidang perubahan perilaku Turo Wongkaren dalam diskusi virtual di Geraha BNPB Jakarta Kamis 5 November menegaskan menjaga jarak menjadi hal paling efektif untuk memutus penularan COVID-19. Jadi menjaga jarak ini dan menjauhi kerumunan ini yang nggak cuma penting, tetapi juga sebenarnya efektivitasnya paling tinggi.
kan peluang untuk tertularnya memang akan lebih rendah. Secara struktural dia nggak bisa jaga jarak gitu ya, karena orang-orang lain selalu dekat sama dia. Terus yang kedua, orang Indonesia itu kan suka menjaga perasaan ya. Tura Wongkaren mengimbau masyarakat khususnya yang tinggal di zona merah penyebaran COVID-19 agar tidak sungkan mengingatkan orang lain yang tidak menjaga jarak fisik. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kampung Tangguh Nusantara, Kelurahan Podosugi, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi salah satu percontohan program Jogo Tonggo. Jogo Tonggo atau menjaga tetangga adalah upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 sekaligus merawat warga yang terpapar. Ketua Satgas Jogo Tonggo Kampung Podosugi, Kota Pekalongan, Aris Setiadi menjelaskan, ketika ada warga yang terkonfirmasi positif menjalani isolasi, warga lainnya bergotong royong untuk menyiapkan kebutuhan makanan dan keperluan lainnya. Satgas di tingkat kelurahan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar setiap warga terpantau kesehatannya. Sementara untuk ketahanan pangan, warga menyediakan lahan bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan pangan. Kuratifnya kalau ada warga yang terpapar, bagaimana warga menangani itu yang terpapar maupun keluarganya. Karena orang kalau kena COVID-19 kan harus isolasi. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Sopo sing ngopeni. Nah, inilah adanya jurgan kami itu tonggoku dulurku. Jadi mengandung arti bahwa kita hidup bertetangga itu harus seperti saudaranya sendiri. Kepala Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispermades Dukcapil Jawa Tengah, Joko Sulistiono mengatakan, pihaknya secara terus-menerus menyosialisasikan Jogo Tonggo guna mengetahui perkembangan desa dan kelurahan dalam penanganan dampak COVID-19. Kelurahan Podosugi termasuk dalam salah satu nominasi pelaksana terbaik program Jogo Tonggo. Ada lahan yang kosong dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan warga. Itu adalah milik salah satu warga yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua, untuk rumah isolasi itu adalah milik Bu Hajah siapa tadi, tidak dikontrakkan tapi lebih condong untuk digunakan untuk rumah isolasi sehingga kepedulian sosialnya kan sangat tinggi. Peran aktif masyarakat diperlukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, hidup sehat dimulai dari diri sendiri, diantaranya dengan berolahraga dan sarapan pagi. Ingat selalu pesan ibu, pakai masker, cuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak dari kerumunan agar rantai penyebaran COVID-19 bisa teratasi. Nantikan kehadiran kami kembali pada Kilas Nusantara edisi COVID-19 berikutnya pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.